Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelum itu apa ya, saya mulai terlebih dahulu ya. Mari kita mulai belajar kali ini dengan suatu hal harapannya belajar kali ini dapat berjalan dengan lancar. Manfaatnya. Ya, kali ini kita membahas tentang bab ketiga, yaitu tokoh-tokoh dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Apa sih siapa sih tokoh-tokoh penyebaran Islam di Nusantara itu? Wali Songo, Pak. Ya, Wali Songo. Lalu apa itu Wali Songo? Wali Songo yaitu wali yang berjumlah 9 yang ada di tanah Jawa. Siapa saja tokoh-tokoh Wali Songo itu? Coba sebutkan kalian. Tokohnya yaitu yang pertama ada Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Ya. Jati. Para wali itu juga memiliki gelar Sunan. Sunan adalah berasal dari kata susuhunan, yang artinya yang dijunjung tinggi atau menuntut masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan Sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau orang-orang berilmu tinggi. Ya, era Wali Songo adalah era berakhirnya domisili Buddha yang ada di Indonesia. Dalam budaya Nusantara digantikan dengan budaya Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Tentu banyak tokoh yang juga berperan, namun peran mereka sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di tanah Jawa. Juga pengaruh terhadap kebudayaan masyarakat secara luas. Dakwah secara langsung membuat Wali Songo ini lebih banyak disebut dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Tadi kan kamu menyebutkan tokoh-tokoh Wali Songo itu. Coba apa yang kamu ketahui tentang Maulana Malik Ibrahim? Yang saya ketahui tentang Maulana Malik Ibrahim, keturunan ke-22 Nabi Muhammad. Ia juga disebut Sunan Gresik dari abad ke-14. Ya, itu tadi benar. Keturunan yang ke-22 dari Nabi Muhammad. Sunan Gresik juga adalah wali pertama di tanah Jawa. Ya, berikutnya adalah Sunan Ampel. Apa yang kamu ketahui tentang Sunan Ampel itu? Sunan Ampel atau Raden Rahmat, keturunan ke-22 Nabi Muhammad. Dia putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Beliau dianggap sebagai sesepuh para wali lainnya. Ya, itu benar. Sunan Ampel adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Beliau juga dianggap sebagai sesepuh para wali lainnya. Pesantren beliau itu bertempat di Ampel Denta, Surabaya, yang merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ya, berikutnya Sunan Giri. Apa yang kamu ketahui tentang Sunan Giri? Sunan Giri atau Raden Paku. Ia memerintah kerajaan Giri kurang lebih 20 tahun. Sewaktu memerintah Giri Kedaton, beliau bergelar Prabu Satma. Ya, benar sekali. Pengaruh Sunan Giri itu sangat besar terhadap kerajaan Islam di Jawa terutama maupun di luar Jawa. Sebagai bukti adalah adanya kebiasaan bahwa apabila seseorang hendak dinobatkan menjadi raja harus mendapatkan pengesahan dari Sunan Giri. Ya, berikutnya ada Sunan Bonang atau Maksudum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel yang merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dengan Kyai Ageng Manila, yaitu Putri Adipati Tuban. Berikutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel yang merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Maksim. Beliau juga putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Tondrawati yang merupakan adik dari Raden Maksum Ibrahim atau Sunan Bonang. Berikutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 Nabi Muhammad. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang sangat besar di pemerintah Kesultanan Demak.
yaitu sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, mursyid tarikoh, dan hakim keadilan negara. Beliau banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa atau priai Jawa. Di antaranya yaitu pernah menjadi murid dari Sunan Prowoto atau penguasa Demak dan area Panangsang, Adipati Jirang Panalong. Berikutnya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan seniman dan budaya sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain seniman wayang kulit dan tambak suluk. Tambak suluk atau lelirir dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikahi dengan Dewi Syaro. Yang berikutnya ada Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istri yang bernama Dewi Syaro. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina atau putra Sunan Hidung. Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Nama Sunan Muria adalah Raden Umar Said seperti ayahnya yang berdakwah menggunakan cara halus. Ya, berikutnya ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau menyebarkan Islam di Jawa Barat, yaitu di tempatnya di Cirebon. Strategi dakwah Wali Songo. Wali Songo berhasil menjelaskan apa itu Islam dan seluk-beluknya dengan perangkat-perangkat budaya yang ada yang dapat dihayati oleh masyarakat. Islam dibumikan dengan prinsip bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mengenai Islam dikemas secara sederhana yang dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat. Misalnya, yaitu Sunan Giri bertugas menjelaskan siklus perhitungan kalender dan perubahan hari. Sunan Gunung Jati mengajarkan tata cara berdoa, membaca mantra, dan pengobatan. Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah. Sunan Kudus mengajarkan cara membuat keris dan kerajinan emas. Mungkin cukup itu untuk materi yang dapat saya berikan kepada kalian. Ya, Kurang Pak. lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.